Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safan Azahra dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus pembahasan adalah pada sidang PPKI. Setelah terjadi peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, maka negara bangsa Indonesia sudah merdeka. Tetapi belum lengkap syarat berdirinya sebuah negara, karena harus memenuhi yang pertama yaitu syarat de facto atau konstitusi. Syarat mutlak berdirinya suatu negara yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, syarat de jure atau deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, dalam rangka memenuhi kelengkapan negara tersebut, PPKI yang merupakan organisasi tertinggi yang dimiliki bangsa Indonesia mengadakan sidang-sidang sebagai berikut. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan kesimpulan. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar. Pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, ada perubahan kata-kata pada isi Piagam Jakarta, yaitu bagian ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah dilakukan secara aklamasi, maka terpilih sebagai presiden yaitu Insinyur Soekarno dan sebagai wakil presiden yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh PPKI. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Nah, ini adalah gambar proses pembentukan Komite Nasional Indonesianya ya. Berikutnya, sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang memimpin departemen serta 4 menteri negara beserta pejabat menterinya. Ini adalah kabinet pertama setelah kemerdekaan. Ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, hingga Menteri Negara yang totalnya ada 16 menteri. Salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara yang merupakan Menteri Pengajaran saat itu. Yang kedua, pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi di mana masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Berikut provinsinya. 1. Sumatera, gubernurnya adalah Mr. Tengku Muhammad Hasan. Yang kedua, Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Karto Hadikusumo. Yang ketiga, Jawa Tengah, gubernurnya Raden Panji Suroso. Yang keempat, Jawa Timur, gubernurnya R.A. Surjo. Yang kelima, Sunda Kecil atau biasa kita kenal yaitu Nusa Tenggara, gubernurnya adalah Mr. Gusti Ketut Puja. Yang keenam, Maluku, gubernurnya adalah Mr. J. Latuharhari. Yang ketujuh, Sulawesi, gubernurnya adalah Dr. GSSJ Ratulangi. Yang kedelapan, Kalimantan, gubernurnya Insinyur Pangeran Muhammad Noor. Yang ketiga, membentuk tentara suatu kebangsaan. PPKI mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, Presiden menugaskan Abdul Qadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandar Dinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan. Ini adalah foto Abdul Qadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandar Dinata. Sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menetapkan yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas DPR sebelum dilaksanakannya pemilu. Sebagai ketuanya adalah Kasman Singodimedjo, sedangkan di tiap-tiap daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah.
Pembentukan KNIP secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1945. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan PNI awalnya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Rancangan awal PNI sebagai partai tunggal di Indonesia kemudian ditolak dan pada akhir Agustus 1945 rencana ini pun dibatalkan. Yang ketiga, membentuk alat keamanan negara dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pembentukan BKR pada tanggal 22 Agustus 1945 bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BKKP dan berada di bawah koordinasi KNID, jadi bukan merupakan angkatan perang nasional. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari permusuhan dari tentara Jepang. Anggota BKR terdiri dari bekas anggota Peta, Kenil, dan Heiho. Nah, ini adalah contoh seragamnya. Para pemuda yang tidak puas dengan pembentukan BKR dan menghendaki pembentukan sebuah tentara nasional mengadakan aksi dengan membentuk komite Fun Aksi yang diketuai oleh Marto Nitim Miharjo di Jalan Menteng 31 Jakarta. Komite Fun Aksi terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia atau BRI, Barisan Buruh Indonesia atau BBI, Barisan Benteng atau BB, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS, Pemuda Indonesia Maluku atau PIM, dan Tentara Rakyat Indonesia Pelajar atau TRIP. Menanggapi aksi itu, pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan mengeluarkan maklumat tentang pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan Panglima dan Menteri Pertahanan Suprijadi. Tetapi karena Suprijadi tidak diketahui keberadaannya, kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Markas besar TKR berada di daerah istimewa yaitu Yogyakarta. Kepala Staf Umum dijabat oleh Lejen Urip Somoharjo. Pada tanggal 25 Januari 1946, TKR diubah namanya menjadi TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Selanjutnya, tanggal 3 Juni 1947, TRI diubah namanya menjadi TNI sampai sekarang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.